menghentikan hukum pasung di Indonesia. Mengapa kita harus peduli, teman-teman? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya semuanya ya. Di video kali ini tuh kita akan membahas topik yang cukup serius untuk diulik tentang hukuman pasung di Indonesia, teman-teman. Meskipun topik kali ini tuh lumayan serius, tapi aku akan membahasnya itu santai-santai aja ya teman-teman, supaya lebih mudah dipahami. Yap, let's go. Selamat datang di channelku Rinto Sujarwo. Jangan lupa bantu channel ini berkembang teman-teman dengan cara subscribe, like, comment, and share. Hukuman pasung. Jadi apa sih sebenarnya hukuman pasung ini teman-teman ya? Kita ambil dari menurut Kamus Besar Indonesia ya. Teman-teman, pasung itu adalah alat untuk menghukum orang, berbentuknya ya kayu apit, diapit, dilubangi, dipasangkan pada kaki dan tangan hingga leher, teman-teman. Sedangkan memasung itu sendiri artinya adalah membelenggu seseorang dengan pasung, memasang pasungnya itu pada seseorang, atau memasukkan ke dalam kurungan dan membatasi ruang gerak seseorang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu aja pemasungan itu tuh merampas kebebasan seorang dengan perlakuan tidak manusiawi, teman-teman. Ya, melanggar hak asasi manusia juga ya. Nah, pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan kejiwaan atau DGJ itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga, teman-teman. Nah, dicanangkan pada pasal 28G ayat 2 yang berbunyi setiap orang itu berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, kemudian berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Berat banget ya teman-teman ya pembahasan kali ini. Aduh, tapi nggak masalah ya. Ini untuk edukasi kita bersama. Nah, ayo tetap saya lanjutkan untuk kalian bisa lebih pintar, lebih smart lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian di ketentuan pasal 28G ayat 2 menyatakan bahwa pemasungan itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan. Nah, karena orang yang dipasung itu dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis, teman-teman. Kemudian ada lagi nih, di pasal 28I ayat 1 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan berpikir dari hati nurani dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berat banget ini. Oke, dan kemudian Human Rights Watch 2016 mendefinisikan bahwa pasung itu adalah satu bentuk pengekangan ya yang secara tradisional dipakai di Indonesia. Tanpa akses pada perawatan kesehatan jiwa dan layanan pendukung lain untuk membatasi orang yang dianggap atau mengalami disabilitas psikososial di dalam atau di luar rumah ya. Nah, bagi kamu yang belum paham apa itu disabilitas psikososial, sini tak kasih tahu tuh apa artinya. Jadi disabilitas psikososial itu adalah sederhananya adalah di mana individu itu mengalami hambatan atau keterbatasan dalam kesehatan mental, emosional secara signifikan mempengaruhi fungsi sosial psikologis mereka. Jadi ya Tuhan, ibaratnya simpelnya ya, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Ini berupa mengikat atau mengunci di kamar, di gudang atau kurungan atau kandang hewan ya, termasuk kandang ayam, babi, kandang rusak, kandang babi, kandang sapi. Ya seperti itulah. Nah, selama beberapa jam tapi pasti bisa berhari-hari juga, mungkin bisa bertahun-tahun juga. Bisa bayangin nggak sih tuh gimana sakitnya? Udah sakit mental, harus mengalami perlakuan seperti ini. Nah, bayangin aja, aku udah nggak tega soal itu, teman-teman. Ya, di Indonesia sendiri tuh teman-teman, itu udah dilarang praktek pemasungan ini tuh sejak tahun 1977. Tapi praktek pasung ini tuh terus saja terjadi selama 40 tahun terakhir. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya tuh sebanyak 57.000 orang tuh pernah dipasung oleh keluarganya, atau sekitar 14,3% dari orang dengan gangguan jiwa berat ODGJB. Banyak juga ya. Nah ini sih benar-benar nggak kebayang sih ya sama aku ya, karena
Gimana juga pelaku pemasung dari pihak keluarganya sendiri. Dan ya kenapa bisa pada 3 gitu? Ya nggak tahu juga. Hukuman pasung di Indonesia itu terjadi karena beberapa faktor yang kompleks juga teman-teman. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan praktek ini terjadi. Yang pertama adalah stigma dan ketidaktahuan. Nah, stigma sosial terhadap gangguan jiwa itu masih meluas di masyarakat Indonesia teman-teman. Banyak orang yang masih kurang memahami tentang apa namanya gangguan jiwa dan cenderung itu mengaitkan dengan kesurupan atau tanda-tanda supranatural. Hal ini kemudian menyebabkan persepsi negatif terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa dan mengarah pada praktek hukuman pasung itu sendiri sebagai cara untuk mengendalikan atau mengurung mereka teman-teman. Lucu nggak sih? Orang dengan gangguan jiwa itu dikaitkan sama hal gaib seperti kesurupan. Ya, kebayang kayak film Exorcism itu gambarnya tuh. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, ya namanya juga orang nggak tahu, tapi sumpah kasihan banget sih. Jadi korban sakit mental dikira kesurupan. Ya, kurangnya akses layanan kesehatan mental teman-teman. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, akses terhadap pelayanan kesehatan mental itu sendiri tuh sangat-sangat terbatas teman-teman. Terdapat kekurangan fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga medis yang terlatih di bidang ini. Akibatnya orang-orang dengan gangguan seringkali itu tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan keluarga mereka tuh mungkin menghadapi keterbatasan dalam mencari bantuan yang diperlukan teman-teman. Ini menurut aku tuh kayak gimana ya, masih menjadi PR di negara kita sendiri. Nah, karena kita pun sampai sekarang masih bahkan sering banget ya nemuin, maaf banget nih, orang-orang dengan gangguan jiwa ODGJ tersebut yang nggak keurus dan berkeliaran di jalan-jalan. Entah ya, mungkin adanya kurang pengawasan dari keluarga sehingga mereka bisa kabur dengan sendirinya, atau ya mungkin tragisnya ada yang dibuang sama keluarganya sendiri. Ya miris banget sih, miris banget kalau dengar saya kayak gini nih. Ya andaikan Indonesia ke depannya itu bisa lebih banyak lagi wadah bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa ini, mungkin persentase dari orang-orang dengan gangguan jiwa di Indonesia itu ya akan lebih berkurang karena bisa ditangani dan disembuhkan oleh ahli di bidangnya. Keterbatasan sumber daya dan keuangan. Beberapa keluarga mungkin merasa terjebak dalam situasi di mana tidak memiliki akses ke perawatan medis atau dukungan yang memadai untuk anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa teman-teman. Dalam beberapa kasus, hukum pasung ini ya mungkin dipandang sebagai apa ya, kayak semacam alternatif murah atau satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menjaga keselamatan dan keamanan individu yang mengalami gangguan jiwa itu sendiri dan lingkungannya mungkin teman-teman. Tentang kesadaran dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun praktek hukum pasung secara jelas melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum, penegakan hukum terhadap praktek ini tuh masih kurang efektif teman-teman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menghentikan praktek ini juga dapat menjadi hambatan dalam upaya penghapusan hukuman pasung. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia itu telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan telah melakukan upaya dalam bentuk kebijakan program kesehatan mental dan kampanye publik juga teman-teman untuk menghentikan praktek hukuman pasung ini. Pertanyaan pentingnya adalah, apa sih orang yang masih terpasung? Dan wow, ternyata angkanya ini sungguh mengkhawatirkan juga ya. Pada tahun 2021 Kemensos itu tuh membebaskan sekitar 4.700 orang yang dipasung. Sementara tahun 2002 ada 50 orang yang dibebaskan dari pasung. Pemerintah menargetkan Indonesia tuh bebas pasung itu pada 2019. Ini tuh pernah ditetapkan pada 2014 tapi tidak tercapai teman-teman. Nah, menurut Risma, Menteri Kesehatan kita pada kala itu, pemasungan itu kadang disembunyikan sendiri oleh pihak keluarga, sehingga tidak terdata oleh Kemensos, teman-teman. Pembebasan orang yang dipasung, ini terus kemudian akan dilakukan. Saya juga meminta agar keluarga atau masyarakat itu segera melapor ke pemerintah daerah jika ada penyanderaan disabilitas mental
yang butuh bantuan, teman-teman. Laporan bisa disampaikan ke comment center Kemensos di nomor 171. Time to speak up. Jadi buat kalian yang mungkin kebetulan menonton video aku kali ini tuh, dan ternyata kalian tahu nih kalau ada salah satu dari keluarga, kerabat, atau tetangga kalian ada yang mengalami hal-hal serupa, yaitu dipasung atau sebagai pelaku pasung, please speak up dan laporkan kepada pihak yang berwenang, teman-teman, karena aku yakin mereka juga butuh untuk disembuhkan dan mereka berhak mendapatkan itu. Ya, lalu apa sih dampak dan penderitaan yang dialami para korban pasung ini, teman-teman? Menurut Lestari Koiriah dan Matafi ya tahun 2014 itu, dampak psikologis pemasungan tuh adalah trauma, dendam pada keluarga, terus kemudian mereka itu merasa dibuang, rendah diri, putus asa, kemudian timbul juga depresi dan sampai coba perbunuhan sampai mencoba untuk bunuh diri. Ya, nggak main-main ya dampaknya ya, teman-teman ya. Ya iyalah, kalau mereka itu udah sakit mentalnya, masih disiksa secara fisik dan parah, disiksa oleh orang-orang terdekat lagi ya, dimana seharusnya menjadi rumah yang aman bagi mereka, malah seperti itu ya. Setelah mendengarkan pembahasan aku tadi, hukuman pasung di Indonesia, kita bersama-sama menghentikan praktek hukuman yang tidak manusiawi ini. Pertama-tama, mari kita edukasi diri kita sendiri tentang gangguan jiwa dan hilangnya stigma yang ada di masyarakat. Kemudian keluarga, teman, atau siapapun itu yang mengalami gangguan jiwa, itu bukanlah sebuah aib, teman-teman. Terus kemudian ingatlah, mereka ini tuh masih bisa disembuhkan dan berhak untuk sembuh. Bawa mereka ke tempat-tempat di mana mereka seharusnya berada, teman-teman. Karena suaramu tuh bisa menyelamatkan masa depan mereka, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Agak berat pembahasannya, tapi penting juga karena sekaligus ya miris sih. Tapi ya gimana lagi, saya harus menyiarkan, aku harus sharekan video ini. Kita menyadari bahwa praktek ini itu melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan yang tak bisa terbayangkan. Namun kita yakin akan selalu ada harapan untuk untuk sebuah perubahan. Nah, jika kamu menyukai video ini dan melihat lebih banyak lagi konten-konten edukatif seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng notifikasi, klik dan tidak ketinggalan untuk like, comment, share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatiannya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.